Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil nggak suaranya? Kita tunggu yang lain ya. Diumumin ke kawan-kawannya suruh join Zoom sekarang. Kita mulai saja ya. Suara Ibu jelas tidak ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Halo semuanya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mulai mempelajari materi lanjutan dari kemarin, yaitu pecahan mengenai soal cerita. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Maidika Sapti Utami. Ibu masih mahasiswa di program studi Pendidikan Matematika di semester 7, kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran
apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Jadi, diharapkan saat selesai pembelajaran ini, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu bahwa pertemuan pada hari ini, Ibu tadi sudah upload daftar kehadiran dan tugas 1 ya, untuk di materi soal cerita ini. Jadi materinya akan Ibu jelaskan, lalu kalian merangkumnya, dicatat di buku catatannya, kemudian nanti difoto, dan dikirimkan di forum Google Classroom-nya ya. Itu untuk nilai kalian. Nanti kalau misalnya Ibu kecepatan ngejelasinnya, bisa ditanya atau di screenshot aja dulu materinya. Setelah dijelaskan baru nanti dicatat gitu ya, biar lebih mempersingkat waktunya. Nah, kemudian kita masuk ke materi, yaitu sebenarnya ini sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Ini hanya rangkuman saja. Yang pertama yaitu ada jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa, ini bentuk umumnya yaitu A per B. Di sini Ibu mengasih contohnya 5/2. A-nya itu sebagai 5, 2-nya ini sebagai B. Kemudian, yang kedua yaitu ada bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran ini dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Apa maksudnya? Bilangan bulat ini adalah 2, dan pecahan adalah setengah atau 1/2. Nah, bentuk campuran ini merupakan bentuk lain dari bentuk biasa. Pecahan biasa maksudnya. Nah, caranya yaitu, tadi kan kalau misalnya yang bentuk biasa itu A per B. Nah, kalau yang bentuk campuran, itu bentuk umumnya A per B. C, A per B. Kalau misalnya diubah ke bentuk biasa, ini caranya berarti C dikali B ditambah A per B. B-nya tetap ya. Misalkan, berarti C-nya di sini berapa? Di sini 2. 2 dikali B. B-nya berapa? 2. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah A. A-nya itu 1. Berarti 4 ditambah 1, 5. 5/2. Ini adalah bentuk dari pecahan biasa. 5/2 gitu ya. Kemudian ada bentuk yang ketiga, yaitu desimal. Bentuk desimal ini merupakan bentuk sederhana dari pecahan itu sendiri. Bentuk sederhana dari pecahan itu sendiri. Pecahan biasa, misalnya 5/2. 5/2 dibagi 5 dibagi 2.
5 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dikali 2, 4. 5 dikurangi 4, 1 dikurangi 0. Tambahin koma. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Dikurangi 0. Berarti hasilnya ini 2,5. Kemudian yang keempat itu bentuk persen. Persen ini bentuk pecahan yang mempunyai penyebut 100. Kita patokan pada pecahan biasa ya. Untuk penyebut itu kan yang bawah, yang B. Untuk bisa mendapat nilai 100, artinya 5 per 2 dikali. Supaya bawahnya 100, kita kalikan 50. Berarti atasnya juga kita kalikan 50. Maka sama dengan 250 per 100. Ini sama aja ditulis 25%. Gitu. Kemudian, yang kedua yaitu ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk pecahan biasa, 2/3 ditambah 3/5. Contohnya yaitu 2/3 dan 3/5 disamakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya berapa? Halo. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Berarti 19 per 15. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, itu penyebutnya menggunakan nilai KPK. Selanjutnya yaitu ada perkalian pecahan. Nah, untuk perkalian pecahan sendiri, kita harus mengubah ke pecahan biasa atau ke bentuk desimal. Ini kan bentuk pecahan campuran, 2, 2/3. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 3, itu kan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Artinya 8/3. Dikalikan 1/7. Kalau untuk perkalian, kita langsung aja dikalikan. 8 kali 1 sama dengan 8. Per 3 dikali 7 sama dengan 21. Kemudian yang keempat, yaitu ada pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan ini sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan dari pecahan pembaginya. Misalnya 2/3 dibagi 6/5. Berarti sama dengan 2/3 dikalikan dengan kebalikan dari pecahan pembaginya. 6/5. Jadi kebalikannya yaitu 5/6. Sama dengan, ini perkalian biasa ya, seperti yang di atas, artinya 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 6 sama dengan 18. Sama dengan, ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, 5/9.
Kemudian yang kelima yaitu ada penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk penjumlahan dan pengurangan desimal, kita sejajarkan komanya. Komanya harus sama. Di sini 34,8 ditambah 15,3. Sama dengan, ini cara turun ya, 36 di koma 8 dikurangi 15,3. Kita samakan komanya. Komanya harus urut, harus sama. Dikurangi seperti biasa. 8 dikurangi 3, yaitu 5. 6 dikurangi 1, itu 1. 3 dikurangi 1, yaitu 2. Berarti hasilnya 21,5. Oh iya, di sini Ibu ini ya, tipe ini harusnya 36,8. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkalian pecahan desimal. Untuk perkalian, contohnya yaitu misalnya 2,5 dikali 3,7. 2,5 ini berapa angka di belakang koma? 1. 1, Bu. 1 angka, ya. 1 koma. Ada 1 angka di belakang koma ya. Kemudian 3,7 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Ada 1. Nah, untuk yang perkalian desimal, itu komanya nanti penjumlahan dari masing-masing perkalian itu sendiri. Karena ini 1 koma, 1 angka di belakang koma, kemudian ini juga 1 angka di belakang koma, maka hasilnya itu 2 angka di belakang koma. Paham? Paham, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut sekarang ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal. Yang pertama, Ibu memotong sebuah kue brownies menjadi 8 potong sama besar. Kalau soal cerita ini, kalian harus menlogikannya atau kalian ilustrasikan. Misalkan ini sebuah brownies. Kita potong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap ini sebuah brownies, kemudian dipotong sama besar ya. Lalu, Andi memakan 4 potong. Andi memakan 4 potong. Misalkan ini yang dimakan Andi. Ada 4. Kemudian, pertanyaannya, nyatakan kue bolu yang tersisa. Yang tersisa dalam bentuk pecahan. Berarti yang tersisa berapa? 4, Bu. Yang tersisa ada 4. 4 Per per 8. Kenapa seperti ini? Jadi, rumusnya itu yang di atas, yang jadi pembilang, itu merupakan apa yang ditanya. Ini kan yang ditanya, nyatakan kue bolu yang tersisa. Artinya ini yang jadi penyebutnya. Kemudian yang pembilang maksudnya. Kalau yang jadi penyebutnya,
8 ini merupakan total dari apa yang diketahui. Ini kan brownies, dipotong menjadi 8 bagian. Artinya itu seluruhnya, nilai seluruhnya. Nah, untuk 4/8 ini bisa disederhanakan Bang. menjadi Udah pakai akun Bang. Iya. Bang. jadi berapa? 2/4, Bu. Langsung saja 2/4 bisa disederhanain lagi menjadi 1/2. 1/2. 1/2. Tapi kalau misalnya tulisannya jelek, berarti jawabannya 1/2. Selanjutnya soal yang kedua. Siti dapat merajut satu baju hangat dalam waktu 9 hari. Nah, ini juga kalau misalnya tidak bisa, kita bisa mengilustrasikannya. Anggap ini hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Ini hari ke-1, ini hari kedua, ini hari ketiga, keempat, keenam, 7. Maaf ya kalau tulisannya jelek. 8, 9. Ini rentan waktu untuk membuat satu baju. Berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 1 hari? Jadi kalau misalnya mengacu sama pernyataan yang tadi Ibu bilang, berarti jawabannya berapa? Yang ditanya per totalnya. Yang ditanya apa? Berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 1 hari? Berarti pembilangnya berapa? Yang ditanya di 1 hari. 1 hari. Berarti berarti 1/9. Jangan ragu ya. 1/9. Kenapa 1/9? Karena dia dapat menyelesaikan karena yang ditanya itu kan dalam 1 hari, dalam membuat baju itu dalam waktu 9 hari. Gitu. Berarti jawabannya 1/9. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga yaitu, seorang petani memperoleh hasil panennya 20 kg kacang tanah. Kita tulis langsung, diketahui. Kalau bisa setiap kalimat, setiap ada makna, itu ditulis aja untuk biar tidak lupa dan memudahkan kita untuk proses perhitungan selanjutnya. Kita tulis hasil panen kacang tanah yaitu 20 kg dan 5,5 kg jagung. Tulis hasil jagungnya 5,5 kg. Kemudian dari hasil tersebut terjual 9,5 kacang tanah. Kita tulis terjual kacang tanah 9,5 kg. Yang ditanya apa? Yang ditanya sisa hasil panen yang belum terjual. Berarti gimana caranya? Yang ditanya sisa hasil panen yang belum terjual. Berarti
Ayo, gimana? 20 kilogram ditambah 5,5 kilogram dikurang 9,5 kilogram. Ya, 20 kilogram ditambah 5,5 dikurangi 9,5 sama dengan berapa? Satu aja nggak apa-apa. 16. 16 16. kilogram ya. Ya. 16 kilogram ini jawabannya. Nah, selanjutnya 1 karung jagung beratnya 1,5 kilogram. Kita tulis berat 1 karung jagung itu 1,5 kilogram. Kemudian, jika terdapat 8 karung beras, hitunglah berat total seluruh karung beras. Banyak karung beras ada 8. Berarti 5 dikali 8, Bu. 8. ya 1,5 dikali 8 sama dengan 12, Bu. 12 apa? 12 kilogram. Berarti Kilogram. apa? Berarti berat total keseluruhan karung beras itu 12 kilogram. Gitu ya. Oke, selanjutnya beras sebanyak 10 kilogram akan dibagi sama banyak ke dalam 8 kantong. Berapakah berat kue dalam setiap kantong tersebut? Nah, kalau soal seperti ini, kuncinya ini akan dibagi. Sedangkan kalau yang tadi, itu kan dikali. Nah, kalau sekarang ini dibagi. Berarti gimana? Ada 10 kilogram beras, terus mau dibagikan ke dalam 8 kantong. Berarti gimana? 10 dibagi 8. 10 dibagi 8. 10 dibagi 8. 5 per 4. Maksudnya 5 per 4. 5 per 4, Bu. dibagi 2 ya. 5 per 4. Kalau ini kan karena soal esai ya, ini bisa dalam beberapa bentuk. Misalnya ini dalam bentuk pecahan biasa, bisa juga ke dalam bentuk desimal. Berarti 5 dibagi 4. Berapa? 1,25 kilogram. Artinya berat satu kantong itu yaitu 1,25 kilogram. Nah, selanjutnya Shania mempunyai 3 potong roti. Dengan setiap potong itu sebesar 3/4 bagian. Shania punya 3 potong roti. Nah, setiap satu rotinya itu besarnya 3/4. Berarti kalau total bagian Shania berapa? Total rotinya. Berapa? Shania punya 3 potong. Nah, setiap potongnya itu besarnya 3/4. Berarti kan 3 dikali 3/4. Berapa? Pakai operasi perkalian.
9/12 kayaknya, Bu. Nah, bingung ya? Ini pecahan biasa. Ini. Nah, kita lanjutkan. Kalau seperti ini, ini sama aja yang 3 ini ya. 3 ini sama aja bentuknya 3/1. Tetapi satunya tidak ditulis. Nah, berarti kalau ini 3/1 hasil perkaliannya berapa? 9/4. 9/4. Berarti total roti Shishoniya itu 9/4 bagian. Kemudian pertanyaannya, jika roti tersebut dibagikan kepada 5 anak, banyak bagian yang akan diperoleh setiap anak adalah kuncinya ini. Dibagikan berarti 9/4 dibagi 5, Bu. bagian anak ya. Sembilan per 4 dibagi 5. Nah, kalau menggunakan konsep yang ini dan konsep pembagian materi sebelumnya, berarti gimana? 9/4 dikali 1/5. Ya, 9/4 dikali 1/5. Berapa jawabannya? 9/20. 9/20. Apa bisa disederhanakan? Kok bisa disederhanakan? Enggak. Tidak, Bu. Enggak ya. Enggak ya. Tidak bisa. Nah, Jawaban seperti ini tergantung karena ini esai bisa sembarang ya. Tapi kalau misalnya kayak pilihan ganda harus menyesuaikan. Biasanya ada yang bentuk pecahan, ada yang bentuk desimal gitu. Selanjutnya soal terakhir. Ibu memberikan kue bolu dengan ukuran yang sama kepada Nita dan Dwi. Misalkan ini Nita, dibagi 2 ya, ini Dwi. Nita memotong kuenya menjadi 12 bagian. Nah, kita ilustrasikan seperti awal tadi. 12 bagian. 1, 2, 3. 12 bagian. Setelah 12 bagian dan memakan sebanyak 4 potong. Dipotong memakan sebanyak 4 potong. Empat potong. Lalu sementara Dwi memotong kuenya menjadi 15 bagian. Dipotong 15 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap ini sama ya, dan ini ukurannya sama ya, dan ini sebuah bolu. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, kemudian setelah 15 bagian dan memakan 5 potong. 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pertanyaannya, siapakah yang memakan bagian kue paling besar? Nah, ini yang memakan bagian kue. Berarti yang ditanya adalah yang dimakan. Nilai Nita yang kue yang sudah dimakan berapa? 4/12. 4/12. 4/12. Kemudian nilai Dwi?
5/15. 5/15. Siapakah yang memakan bagian kue paling besar? Nah, 4/12 sama 5/15. Siapa yang paling besar? Dwi. Dwi 5/15. Bu. Ya. Dwi. Iya, Bu. Nah, Kita kita sederhanakan dulu. 4/12. Ini sama-sama bisa dibagi 4. 2/6. Nilainya 1/3. Ya kan? Kemudian untuk Dwi. Nah, kemudian untuk Dwi, kalau disederhanain berapa? 3/5. 1/3. 1/3. 1/5. 1/5. Kenapa 1/5? 3 dibagi. Karena dibagi 5. 5/15 sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. 3. nilai ini Berarti nilai Nita 1/3 1 dan nilai Dwi 1/3. Artinya apa? Sama. Artinya sama. Berarti nilai mereka itu sama. Gak ada yang beda. Iya. Iya. Oke. Untuk contoh soal sudah selesai ya. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk materi jangan lupa dicatat, dirangkum, kemudian difoto dan dikirimkan di forum Google Classroom. Nah, tadi Ibu sudah mengirim tugas selanjutnya terdiri dari 20 soal. Nah, itu jangan lupa dikerjain, batasnya sampai jam 12 malam. Oke, Bu. untuk pertemuan kemarin juga catatan-catatannya jangan lupa dikumpulin, soalnya masih banyak yang belum ngumpulin. Saya sudah, Bu. ya Ya, Vulkannya terakhir kapan, Bu? ngumpulin apa? Besok Untuk terakhir. ngumpulin. Besok terakhir. ngumpulin catatan Ngumpulin catatan kalau bisa hari ini. Besok juga nggak apa-apa. Oh ya baik, Bu. lebih cepat kan Lebih cepat kan lebih baik, soalnya kan sekalian catatan sekalian kalian ngerjain yang soal tugas itu. nanti kalau Nanti kalau misalnya ada materi yang nggak dimengerti, nanti bisa ditanyakan di komentar Google Classroom. nanti juga ini sudah Ibu rekam, kemudian nanti Ibu upload di YouTube. Nanti kalian bisa nonton lagi materinya, bisa kalian ulang lagi nanti. Nanti Ibu kasih linknya ya. Oke, Bu. Sama-sama. Oke, Bu. Iya, oke. Makasih ya, Bu. Sekian dulu ya. Iya, pertemuan Makasih ya, pada hari Bu. ini. Iya, sama-sama. Thank you. kalau ada kekurangan ataupun apa, tolong dimaafkan. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluar ini, Bu. iya boleh Iya, boleh keluar. Boleh Makasih keluar ya. kan, Bu? Kenapa? Boleh keluar kan, Bu? Boleh. Boleh. Silakan. Nggak boleh. Dah, Bu. Makasih ya, Bu. Iya.